Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami tentang inverting. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Saya sendiri Luan Agustina dengan NIM A1C320045. Kemudian ada Nadila Febriana dan Uzia Fitzgerald. Selanjutnya diserahkan kepada saudara Uzia. Kepada saudara saya persilakan. Oke, pada kali ini kita akan mempresentasikan yaitu OPM amplifier. Yang pertama tujuannya adalah untuk menguji operasi penguat pembalik dengan menggunakan OP amplifier 741 atau 081. Manfaat dari proyek elektronika dasar pada kali ini adalah dapat mengetahui operasi penguat pembalik dengan menggunakan OP amplifier 741 atau 081. Selanjutnya diserahkan kepada Nadila. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai landasan teori inverting amplifier. Nah, menurut Gunawan, 1996, rangkaian penguat inverting merupakan elektronika yang berfungsi untuk memperkuat dan membalik polaritas sinyal. Jadi, ada tanda minus pada rumus penguatannya. Penguatan inverting amplifier adalah dari nilai besaran dari 1. Penguat non-inverting amplifier merupakan kebalikan dari inverting. Selanjutnya, menurut Wahyudi, 2014, penguat pembalik atau penguat inverting amplifier adalah suatu penguat di mana isyarat keluaran yang merupakan hasil penguatan berbeda fase 180 derajat dengan isyarat masukan atau berlawanan fasa. Pada penguat pembalik, isyarat masukan diberikan ke masukan yang negatif dan masukan yang tidak membalik ditanahkan. Nah, pada rangkaian penguat inverting merupakan rangkaian penguat pembalik dengan impedansi masukan sangat rendah. Rangkaian penguat inverting akan menerima arus atau tegangan dari transducer yang sangat kecil dan akan membangkitkan arus atau tegangan yang lebih besar. Rangkaian dasar penguat inverting ini adalah di mana sinyal menjadi tegangan dan digerakkan oleh sumber tegangan dan bukan sumber arus. Tahanan sumber air 1, bagian umpan baliknya berubah dan beberapa sifat umpan balik juga berubah. Nah, untuk yang terakhir ini, rangkaian inverting amplifier adalah rangkaian loop tertutup. Sinyal diberikan ke input V-in inverting negatif melalui resistor dan umpan balik dari output V-out melalui resistor. Sinyal input dapat berupa sinyal AC ataupun DC. Perbedaan tegangan VO antara inverting negatif dan input non-inverting positif adalah 0 watt. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulan. Next. Baik, adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada komponen operational amplifier LM741 dan RES, kemudian yang kedua ada resistor, dan yang ketiga ada osiloskop, dan yang terakhir itu adalah signal generator. Next. Kemudian ada prosedur kerja. Yang pertama, kita membuat proyek baru dengan nama inverting amplifier sesuai dengan materi pendahuluan di atas yang telah dijelaskan oleh saudari Nadila. Kemudian setelah selesai membuat proyek, kemudian Benda pada tampilan simulasi selanjutnya memilih komponen mode pick from library, kemudian akan muncul seperti gambar, silakan isi keyword dengan mengetik 741, yaitu komponen operational amplifier, LM741, dan RSC untuk resistor. Kemudian, jika benar, maka akan muncul komponen list. Selanjutnya, buat rangkaian, yaitu rangkaian inverting amplifier. Kemudian yang selanjutnya untuk penambahan alat ukur measurement berada dalam
virtual instrument, mode pilih osiloskop, dan sinyal generator. Jika telah selesai untuk merangkai, maka akan terlihat seperti gambar. Setelah selesai merangkai, kemudian untuk mengganti nilai dari komponen, dapat mengklik 2 pada gambar komponen tersebut. Nah, untuk melakukan percobaan selanjutnya, ulangi percobaan di atas. Selanjutnya untuk analisis data dan hasil pembahasan akan dijelaskan oleh Nadila. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis data, yaitu ada voltage gain, yaitu V0 banding V. Selanjutnya yaitu ada hasil dari percobaan. Percobaan yang dilakukan, di hasil hambatan bagian input itu masing-masing dimasukkan pada hambatan dengan feedback 1 dengan tegangan efektif input dihasilkan 0,395 volt dan outputnya 395 volt. Kemudian pada hambatan dengan feedback 10 dihasilkan tegangan pada input itu 0,398 volt dan outputnya 4,05 volt. Pada yang diberi feedback 20 itu dihasilkan tegangan F pada input 0,396 volt dan 7,92 volt. Dan pada feedback 50 dihasilkan tegangan efektif 0,37 volt dan outputnya 10 volt. Untuk yang selanjutnya itu pada feedback 100 tegangan efektif pada input 0,37 dan outputnya 11,83 volt. Nah, itu ada feedback 200 itu dihasilkan tegangan efektif 0,37 volt dan outputnya 0,12 volt. Selanjutnya itu untuk pembahasan, menurut berdasarkan praktikum, kita akan membahas tentang inverting amplifier, yaitu penguat inverting merupakan suatu penguat yang kanan fase dengan masukannya sebuah penguat menggunakan umpan balik negatif untuk membalik dan menguatkan sebuah tegangan, melewatkan sebagian sinyal keluaran kembali ke masukan. Keluaran tidak sefase sebesar 100 derajat, maka nilai keluaran tersebut secara efektif besar masukan. Hal ini mengurangi keseluruhan dan disebut umpan balik negatif masuk balikan menghasilkan keluaran yang diperkuat berbeda fasenya, yaitu masukan positif, menghasilkan keluaran negatif, dan kemudian baliknya. Dalam inverting amplifier, salah satu fungsi pemasangan resistor balik dan resistor input adalah untuk mengatur inverting amplifier dan kemudian resistor feedback dan resistor input dari penguat membalik dapat diatur dari 1 sampai 100.000 kali. Kemudian impedansi rangkaian didefinisikan sebagai impedansi input dan sinyal ground karena input inverting itu negatif dan ini diketahui adalah 0. Nah, selanjutnya yaitu rangkaian penguat membalik non-inverting itu positif dihubungkan dengan ground, itu menghubungkan sinyal masukan dengan terminal input inverting. Nah, untuk selanjutnya yaitu secara logika itu dapat dibalik dengan dikatakan bahwa Vout menghasilkan sebuah arus yang mengalir melalui feedback dan menghasilkan beda potensial pada resistor Vin. Dengan demikian, tegangan output menghasilkan arus umpan balik. Nah, rangkaian inverting amplifier ini adalah rangkaian loop tertutup dengan sinyal diberi input Vin inverting itu negatif melalui dengan umpan balik dari output yaitu Vout melalui resistor feedback.
Sinyal input dapat berupa sinyal AC dan DC dengan perbedaan tegangan V0 itu antara inverting negatif dan input non-inverting positif itu adalah 0 volt. Jika tegangan positif Vin diberikan ke input inverting melalui resistor, maka umpan baliknya itu negatif diberikan oleh resistor feedback. Maka tegangan antara input inverting negatif dan input non-inverting positif adalah 0 volt. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gerald. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil percobaan kali ini, yang kami dapat simpulkan adalah yang pertama, rangkaian pembalik sederhana untuk secara DC dapat disusun dengan menghubungkan sinyal masukan DC dengan kaki inverting OP amplifier. Besarnya tegangan penguat yang diperoleh yaitu semakin besar pula tegangan penguatnya. Yang kedua, fungsi setiap kaki IC OP amplifier adalah suatu penguat dengan penguatan tinggi yang terintegrasi dalam sebuah chip IC yang memiliki dua masukan dan satu keluaran. Dan pada penguat pembalik inverting adalah penguat sinyal di mana sinyal outputnya berbeda fasa sebesar 180 derajat dengan sinyal inputnya. Sedangkan penguat tak pembalik atau non-inverting adalah penguat sinyal di mana sinyal outputnya sefasa dengan sinyal inputnya. Dan yang ketiga, adapun cara menghitung penguatan inverting dapat ditentukan berdasarkan persamaan AV sama dengan min RF per R1 dan AV sama dengan 1 ditambah RF per R1. Yang terakhir, saran. Saran dari kami yaitu ketika akan melakukan suatu percobaan, suatu alat ataupun praktikum, dan dilakukannya penyusunan suatu laporan, sebaiknya pembimbing yang memberikan tugas untuk memberikan buku penuntun ataupun demonstrasi sebelum melakukan percobaan, agar kami para praktikan dapat mengerti dengan jelas dan tidak bingung saat mengoperasikan suatu percobaan tersebut. Saya kembalikan kepada Ulan Agustina. Baik, itulah hasil dari presentasi dari makalah kelompok 4. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.